Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlangga, NIM 204105010074. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran tentang ekonomi makro Islam. Langsung saja, ilmu ekonomi Islam menjadi sebuah bidang kontemporer aktual yang ada saat tahun 1970-an. Namun konsep mengenai ekonomi Islam sudah ada semenjak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebab sumber pokok konsep ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Lalu konsep ini ditimbulkan bebarengan saat diturunkannya Al-Quran serta zaman Rasulullah. Pemikiran ekonomi makro pada masa Rasulullah, yaitu pemikiran Islam datang ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah. Kemudian Nabi membuat beberapa kebijakan mengenai kasus kemasyarakatan, hukum, politik, dan ekonomi. Masalah ini menjadi perhatian pokok beliau karena kasus ekonomi menjadi dasar kekuatan iman yang harus dipikirkan. Aktivitas Rasulullah dan rakyat muslim pada waktu itu merupakan contoh yang paling baik dalam pengamalan Islam. Begitu juga pada bidang ekonominya. Pada era Mekah, rakyat muslim belum menyusun perekonomian karena pada waktu itu banyak tantangan untuk melindungi diri oleh ancaman orang Quraisy. Masyarakat muslim bisa menjadi masyarakat sejahtera dan beradab ketika pada era Madinah karena Rasulullah yang bertindak sendiri. Tetapi perekonomian pada waktu itu masih terlihat sederhana. Tapi beliau bisa membuktikan asas-asas utama tentang pengerjaan ekonomi. Adapun strategi perekonomian pada periode Rasulullah yaitu yang pertama kebijakan moneter. Sistem moneter bukan merupakan pemahaman dan teknologi yang bersifat global, tetapi merupakan bagian dari pandangan hidup dan ideologi. Hal ini dibuktikan dengan sistem moneter yang berasal dari akidah dan syariah, bukan pemahaman yang global memiliki semua umat. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sudah mulai diketahui dalam konsep ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan dimajukan oleh para jamhur ketika zaman Rasulullah. Pendapatan APBN berasal dari pajak tanah, zakat, khums, jizyah, dan pendapatan lainnya seperti denda. Sedangkan pengeluarannya untuk keperluan delegasi, pembelajaran dan peradaban, iptek, hukum, kesentosaan, dan keperluan pegawai. Pemikiran ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslim setelah Rasulullah wafat. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah al-Lamimi. Abu Bakar menjadi khalifah hanya sekitar 2 tahun saja. Banyak persoalan dalam negeri ketika Abu Bakar menjadi khalifah, di antaranya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang membayar zakat. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, penerus kekhalifahannya adalah Umar bin Khattab. Umar memiliki moral yang kuat, adil, serta memiliki energi yang sangat besar dan berkarakter. Selanjutnya yaitu kelebihan kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banyak menciptakan kebijakan ekonomi ketika pada masa pemerintahannya. Kebijakan fiskal merupakan salah satu contohnya. Kelebihan kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab antara lain yaitu yang pertama, defisit jarang terjadi di masa Umar bin Khattab, kecuali hanya terjadi satu kali di bulan Ramadan sekitar tahun 18 Hijriah. Itu yang kedua, sistem pajak yang dipakai proporsional. Masyarakat Syam dan Mesir yang kaya dikenakan pajak oleh Khalifah Umar sebanyak 4 dinar dan penduduk yang memiliki penghidupan menengah dikenakan 2 dinar. Yang ketiga, banyaknya pajak tanah ditetapkan menurut produktivitas tanah bukan menurut zona. Itu yang keempat, regressive rate dikenakan untuk hewan ternak, yaitu besar pajak diturunkan ketika banyaknya hewan ternak bertambah. Dengan begitu, orang
akan terdorong untuk memperbanyak ternaknya walaupun biayanya rendah. Untuk yang terakhir yaitu Umar memerintahkan pengambilan unsur hanya sekali selama setahun, dan dagangan yang belum habis selama setahun dilarang pengulangan usyur. Atau dagangan baru yang dibawa oleh pedagang baru merupakan prinsip yang dapat menghilangkan masalah pungutan ganda yang juga masalah yang dihadapi lembaga perpajakan di dalam perekonomian. Nah, cukup itu saja penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.